dia tidak selesai. Dan tidak salah si narasumbernya. Yang salah adalah pembuat temanya. Baik. Tapi mungkin maksud teman-teman bagaimana cara kita membersihkan harta itu lain lagi. Baik. Seorang membersihkan hartanya tentu dimulai dari awal. Pertama, hendaklah sebelum harta didapat dia memperhatikan ketentuan syariat Allah dalam mencari harta. Apakah ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah di dalam pencarian hartanya tadi atau tidak? Kalau ternyata ada, maka tentu hartanya adalah khabis, kotor, jijik, buruk, dan tentu tidak bersih. Maka kemudian baru dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Tergantung kesalahan di dalam dia mencari harta tadi. Ini banyak kasus. Berbeda dari A kepada B, C, D, dan seterusnya. Dari Ahmad dengan Muhammad, dengan Ali, dengan Umar, dan seterusnya, berbeda kasus mereka. Ada memang kasusnya mungkin memang dia bekerja di lembaga riba. Ini beda lagi akadnya. Karena berarti dia adalah sebagian dari orang yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah akhil riba wa mawakilahu wa katibahu wa syahidai sawa. Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, yaitu lembaga tadi yang mendapatkan bunga dari uang yang dipinjamkan kepada nasabah atau kreditur atau debitur. Kemudian bunga tersebut diberikannya lagi kepada nasabah yang menabungkan uangnya kepada mereka. Ini dia pemberi makan riba, juga terkutuk. Kemudian penulis, dan ini adalah karyawannya. Kemudian saksi juga karyawannya dalam hal ini. Maka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal ini adalah 100% uangnya dia keluarkan, tidak satu pun yang halal dia bawa makan. Kalau ingin dibersihkan, semuanya kotor, khabis, haram. Di rumahnya banyak daging, tapi daging yang haram. Satu ada daging ayam tapi bangkai, ya, mati setelah kemarin, kemudian baru ada di kulkasnya. Kemudian ada lagi daging juga di dalam kulkasnya, daging babi, jelas haram juga. Kemudian ada lagi daging anjing, jelas haram juga. Ya. Kemudian sekarang dia ingin bersihkan kulkasnya, makanannya. Maka apa yang dilakukannya? Buang seluruhnya. Iya atau tidak? Tapi kalau dibuang seluruhnya, sampai dapat makanan lagi di hari ini, dia keburu mati nanti. Kalau dikeluarkan seluruh hasil dari gajinya bekerja di lembaga riba tadi, ya, emang dia makan pakai apa, Pak Ustaz? Baik. Oleh karena itu, sebatas makanan pokok dia boleh makan sampai dia dapatkan yang halal. Statusnya darurat. Ya, tadi kan dikatakan kalau dikeluarkan dari freezernya semuanya yang haram najis tadi, dia akan mati. Ya, berarti statusnya dalam keadaan antum pegangin. Ya, jazakallah khair. Bagi-bagi pahala kita. Ya. Anak pahala ngomong atau pahala megang. Allah barik fikum. Tapi jangan terdekat, kena mulut saya marahin antum. Antum. Ya. Maka seperti
yang makanan daging dalam freezer tadi, dalam freezer dia tadi, berapa yang boleh dia sisakan adalah untuk perkiraan sampai dia dapat yang halal. Ada mamanya sekitar 20 kilo najis makan bangkai daging babi dan daging anjing dalam kulkas freezernya tadi. Kalau dikeluarkan semuanya sampai dapat makanan yang halal, mungkin keburu mati dia. Ditinggal karena di sana mungkin setengah kilo. Jadi ketika dia sambil mencari belum dapat, makan yang babi tadi daripada mati. Ya, seperti ini perumpamaannya kalau memang dia bekerja di lembaga yang ribawi tadi. Sama sekali tidak, 1 sen pun tidak boleh digunakan hartanya. Ijma' para ulama dinukil oleh Imam An-Nawawi dan sebelumnya dari Al-Ghazali bahwa orang yang hartanya didapatkan dari yang haram, maka tidak ada kewajiban dalam hartanya, tidak ada kewajiban nafkah bagi anak istrinya, ya, kecuali yang status darurat tadi. Tidak ada kewajiban zakat dalam harta tersebut, sama sekali tidak ada kewajiban dalam harta itu, karena ini bukan harta, kalian dapatkannya dengan cara yang haram. Kalau cara dia mendapatkan tadi dengan cara menzalimi orang, korupsi umpamanya, berarti dia mengambil hak orang yang mempekerjakan dia, maka membersihkannya dengan meminta kerelaan dari orang yang dizalimi tadi. Kalau dia mengikhlaskan, maka bersih sudah harta yang didapatkan dengan cara kezaliman tadi. Saya tinggal di kota wisata Cibubur. Pernah setelah sholat subuh di Masjid Darussalam, itu masjid komplek, setelah sholat subuh ada seorang anak muda mendekati saya, mungkin baru pas graduate gitu, masih muda. Dia dekati saya, Ustaz, saya nggak tenang Ustaz. Saya itu dulu masuk bekerja, saya pakai riswah, pakai uang sogok, nyogok salah satu bagian kepegawaian di perusahaan tersebut. Saya nggak tenang Pak Ustaz, ya, bagaimana agar saya bisa membersihkan harta saya Ustaz, karena saya dapat gaji dari itu. Saya katakan kepada beliau, tinggal Anda sampaikan kepada pihak bagian kepegawaian bahwa dulu Anda masuk dengan cara tidak murni pakai sogok. Nah, kalau diberhentikan saya Ustaz, ya alhamdulillah bersih berarti Anda udah. Iya atau tidak? Bersih sudah. Kalau tidak diberhentikan, dan biasanya jangan takut, malah yang diinginkan oleh para pemegang kebijakan, stakeholder di semua perusahaan itu adalah karyawan-karyawan yang jujur seperti ini. Makanya saya sudah beberapa kali ngisi di Pertamina Pusat. Itu teman-teman yang udah ngaji sunnah, yang multazim, yang komitmen dengan syariat Allah, biasanya di sana memegang jabatan posisi-posisi yang penting, yang basah. Karena tujuan para atasan mereka, para dirut mereka menunjuk teman-teman yang sunnah tadi megang ini, bukan tujuannya karena mereka condong dengan syariat, bukan. Hanya untuk mengamankan posisi puncak mereka aja. Karena kalau orang-orang yang gampang basah ini adalah orang yang tidak takut kepada Allah, dikasih sedikit uang fee, uang tip segala macam, kelengar, terjadi kasus yang pertama dipermasalahkan siapa? Tentu posisi puncaknya dirutnya, iya atau tidak?
Jadi tujuan mereka bukan untuk masalah ini bagus sunnah, bukan, tapi adalah aman posisinya. Posisinya posisi yang diinginkan tujuan dunia. Lihat syariat Allah bila benar dia bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi jangan takut. Kembali kepada cerita anak muda yang membersihkan diri tadi. Ya udah Ustaz, kalau gitu saya mau pulang tadi. Mau pulang kemana? Pulang ke Makassar Pak Ustaz. Ah, kamu dari Makassar datang kemari? Iya Pak Ustaz, katanya. Tadi saya ambil pesawat terakhir kemarin dari Makassar. Saya cari Pak Ustaz, tempat Pak Ustaz tinggal. Saya tidak tenang Pak Ustaz. Saya sudah bekerja 6 bulan yang lalu, saya tidak tenang. Sekarang saya sudah tenang, saya mau pulang. Ya udah silahkan. Begitu cara membersihkan diri dari hal seperti yang tadi. Sama